Ada semacam simpang jalan lah antara Panglima TNI dengan KSAD. Apakah memang sudah terjadi friksi di militer? Hanya ada satu pintu kalau di tentara itu. Panglimanya, komandan tertingginya, atau pejabat yang ditunjuk oleh komandan tertinggi itu untuk bicara. Kalau dia tentara, ya profesinya hanya tentara karena dia sudah disumpah memilih menjadi the guardian of the state. Bukan menjadi pengusaha, bukan menjadi administratur, bukan menjadi bos BUMN atau apapun. Apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa jadi menghadapi masalah-masalah yang tidak perlu yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri. Mohon maaf ya, saya mengatakan bahwa isu ini adalah sesuatu yang absurd daripada ya repot-repot berpolemik tentang penting atau tidak penting revisi Undang-Undang TNI, lebih baik memikirkan pentingnya reformasi kepolisian Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Profesor Dr. Yudi Krisnandi tidak hanya berkecimpung atau hanya bergulat di bidangnya sebagai seorang guru besar ekonomi politik, tapi beliau juga pernah dan sampai saat ini masih memberikan concern pada hal-hal yang berhubungan dengan tata hubungan antara sipil dan militer. Hal itu kemudian dibuktikan dengan paling tidak ditulisnya 2 buku seputar reformasi TNI, Reformasi TNI, Perspektif Baru Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia, dan kesaksian para jenderal tentang reformasi ABRI yang kemudian menjadi TNI di Indonesia. Dua-duanya diterbitkan oleh LP3IS. Berkaitan dengan, katakan saja, maraknya kritisisme terhadap pengangkatan Letkol Teddy, mayor sebelumnya, sebagai Seskap, dan kemudian revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR RI, maka kami, Madilog, mengundang Profesor Yudi Krisnandi untuk bersama-sama kembali dengan kita. Alhamdulillah saat ini beliau sudah bersama kita di Madilog. Selamat datang, Prof. Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Darmawan. Untuk yang kedua kalinya saya hadir. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Prof, ini kan di DPR sedang bergulir dan didorong agar revisi Undang-Undang TNI ini segera digulirkan, segera menjalani proses legislasi. Nah, ada satu hal yang kemudian banyak dipertanyakan oleh publik, apakah jenderal-jenderal saat ini sepertinya kurang paham dengan raison d'être adanya reformasi ABRI yang kemudian saat ini menjadi TNI. Terhadap pendapat ini bagaimana Prof melihat? Ya, saya rasa demikian ya, pandangan publik seperti itu. Karena memang dari wacana yang mengemuka terhadap dorongan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, yang kebetulan pada saat Undang-Undang itu disahkan 2004 itu, saya baru terpilih menjadi anggota DPR RI dan di Komisi 1, di komisi yang mensahkan itu, yang membahas itu, dan juga terlibat di dalam proses penataan dari pemberlakuan undang-undang tersebut selama 5 tahun periode DPR saya yang penuh di Komisi 1. Saya rasa apa yang disampaikan oleh publik ya, yang melihat bahwa para katakanlah penggagas revisi undang-undang yang berasal dari TNI ataukah pemerintah itu tidak memahami raison d'être, ya, alasan yang mendasar mengapa reformasi nasional ini terjadi, ya, bagaimana sejarahnya dan apa yang mengawalinya. Nah, kalau saja mereka membaca ya buku-buku yang kita sajikan di atas meja ini, ya. Ini ada The Man on the Horseback, ya, ada Post-Military Society-nya Martin Shaw, ya, ada Huntington. Juga ada Huntington, The Soldier and the State, ya. Kemudian ada military history di semua negara, lalu juga ada reformasi itu sendiri, ya, dan juga buku hasil penelitian yang saya tulis menghasilkan 3 buku, salah satunya Post Suharto Civil Society Military
relation ya di Indonesia yang diterbitkan oleh IDSS ya, Singapura dalam bahasa Inggris, dan juga buku tentang reformasi TNI dan kesaksian para jenderal. Ini merupakan hasil penelitian, bukan analisis ya, bukan sekedar pandangan atau opini saya sebagai akademisi, tapi hasil daripada penelitian ke dalam internal para pelaku sejarah di TNI itu sendiri. Tidak kurang narasumbernya saat itu adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto yang sekarang menjabat posisi yang sangat penting di pemerintahan sebagai penasihat politik Presiden Prabowo. Dan juga ada Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ya. Juga ada arsitek-arsitek reformasi lagi saat itu, misalnya ada Pak Letnan Jenderal Agus Wijoyo, Letnan Jenderal Agus Wirahadi Kusuma, ada Pak Jaja Suparno, banyak sekali, ada hampir 30 pada saat itu jenderal-jenderal aktif yang terlibat menggodok bagaimana reformasi ABRI pada saat itu digulirkan. Nah, ini adalah fakta-fakta sejarah yang disampaikan oleh Kang Darmawan tadi, raison d'être, ya, yang mendasari satu keputusan politik ya, bulan Mei tahun 1998 yang kemudian menjadi titik balik dari pergantian rezim kekuasaan Orde Baru pada Orde Reformasi. Jadi ini harus dimengerti. Andai saja dengan segala hormat saya kepada Panglima TNI, para kepala stafnya ya, dan para jenderal yang di dalam surat pengantarnya dari Mabes TNI itu menjadi tim ya, yang untuk melakukan revisi dan bernegosiasi dengan Komisi 1 DPR itu mengikuti ya, sejarah dengan seksama, ya, mendengar dengan seksama para pelaku-pelakunya, berdialog lebih dulu dengan para senior-senior TNI-nya, dan juga membaca catatan-catatan sejarah pergumulan tentang politik militer, pergumulan pemikiran politik militer di dalam demokrasi tentu tidak akan terburu-buru menyampaikan revisi Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Itu pertama, yang menyebabkan kenapa ada pandangan publik yang begitu luas dalam 2 pekan terakhir ini yang menyoroti apa sih alasannya dan mengapa kemudian harus diperlebar peran-peran non-profesional militernya. Lalu kemudian yang kedua, ya, yang juga perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan dipimpin Presiden Prabowo sekarang ini kan ada 8 asta cita. Lalu ada 17 program prioritas unggulan. Nah, menurut pendapat saya, kalau kita bicara soal asta cita, di situ tidak ada urusan ini satu. Di dalam 17 program unggulan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan juga tidak termasuk hal-hal seperti ini. Bahkan di dalam 17 program unggulan itu belum tentu 17-17-nya bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dalam satu periode ini. Kenapa harus menambah persoalan-persoalan yang tidak mendukung dalam satu misi pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu sendiri, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menjadikan negara yang mandiri, memperkuat program hilirisasi, yang semuanya akan bermuara kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan fondasi demokrasi. Nah itu di garis bawah itu fondasinya demokrasi dan ketaatan hukum. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah itu fokusnya, bukan masuk ke dalam wacana-wacana yang justru akan menjadi polemik di dalam penguatan demokrasi itu sendiri. Prof, ini kan sebetulnya 20 berapa ya? 98 ke tahun ini berarti sekitar 27 ya. 27 tahun dalam dunia sejarah itu bukan sesuatu yang terlalu lama. Ya. Mengapa misalnya pikiran-pikiran ini justru tidak sampai pada jenderal-jenderal yang saat ini memegang jabatan, memegang amanah? Saya menenggarai 2 hal saja yang sederhana ya. Tiga hal. Yang pertama, kurangnya dialog pembinaan, ya, nilai-nilai perjuangan reformasi, ya, dari senior-seniornya
kepada para juniornya. Atau raison d'être tentang reformasi nasional yang didahului oleh reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak diajarkan dalam kurikulum yang menjadi kajian di lembaga-lembaga pendidikan militer. Sehingga ada keterputusan pemahaman di sana. Satu. Kedua, kurangnya motivasi ya, para petinggi-petinggi militer ini untuk membaca, mengetahui, berdialog, menggali. Pada saat mereka menjadi jenderal, mereka itu kan commander in chief kan secara tidak langsung kan, kepala-kepala di bidang masing-masing, komandan-komandan. Jadi orang yang dari sisi pengetahuan dan wawasannya harus lebih dibandingkan prajurit yang biasa. Tidak hanya sekedar pengetahuan profesionalisme, tetapi juga dia harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Dan wawasan kebangsaan yang luas itu multidimensi pengetahuan. Ada politiknya, ada ekonominya, ada sosiologinya, mungkin ada teknologinya. Disitulah ya motivasi seorang perwira tinggi harus mau belajar. Nah, mereka kurang punya motivasi untuk mengetahui hal-hal di luar kapasitas profesionalismenya sebagai prajurit atau militer. Kenapa ini menjadi satu tuntutan? Karena dia sudah menjadi jenderal, perwira tinggi. Nah, misalnya perwira tidak hanya sekedar perwira biasa. Kalau perwira biasa, dia masih masuk dalam kategori profesionalisme militer. Jadi wajar kalau dia tidak mengerti politik, wajar dia tidak mengerti ekonomi, wajar dia tidak bersentuhan dengan teknologi, wajar dia tidak paham geopolitik internasional. Tetapi ketika sudah perwira tinggi, dia kan di atasnya perwira. Dia mesti belajar tentang dimensi-dimensi lain. Soal multidimensinya seorang jenderal ini apakah kemudian tidak ditunjukkan ketika ada yang ketiga, Kang Darmawan. Silakan. Faktor yang ketiganya, kenapa tadi menjadi seperti ini? Mungkin ada hasrat-hasrat kekuasaan, ya. Ada katakanlah pengaruh-pengaruh lingkungan yang melihat misalnya para pegawai pemerintah di instansi lain, apakah itu mungkin kepolisian, apakah itu instansi sipil, yang kesejahteraannya kok lebih baik, di tempat lain kok lebih baik dibandingkan di institusi ketentaraan. Nah, karena minimnya penghayatan terhadap nilai-nilai profesi yang menjadi pilihannya sebagai tentara, mereka kemudian tergiur ya dengan situasi tetangga-tetangganya, tanda kutip. Itulah yang mendorong hasrat mereka ingin melakukan revisi itu. Nah, menurut saya yang ketiga ini agak fatal, mesti diluruskan. Jadi tiga hal itulah yang membuat kenapa revisi ini seolah menjadi sebuah keinginan yang harus dilakukan segera mungkin. Prof, tadi Profesor bicara soal multidimensi. Apakah ketidak multidimensian para pemegang jabatan tertinggi di tentara saat ini itu ditunjukkan ketika salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa pembicaraan tentang revisi, kritisisme tentang revisi Undang-Undang TNI, kemudian kritisisme tentang persoalan Letkol tadi itu kurang kerjaan, kemudian pandangan yang kampungan. Pendapat Profesor? Ya, menurut saya ya, kalau baca ya, ini saya akan tunjukkan salah satu buku. Ini Huntington, ya, Kang Darmawan. The Soldier and the State. Di buku ini Samuel Huntington, ini terbitnya tahun 50-an loh. Ya, artinya dia sudah menyoroti bagaimana perkembangan. Orangnya sendiri sudah meninggal kan? Oh iya. Perkembangan mengenai hubungan sipil militer ini di Amerika Serikat saja sudah mulai dari abad ke-19, berarti tahun 1800-an, ya. Sudah cukup lama. Dan kemudian pada saat memasuki Perang Dunia Pertama, lalu ditutup oleh Perang Dunia Kedua, ya, itulah gelombang pemikiran revolusioner bagaimana menempatkan militer itu secara proporsional dan menempatkan sipil sebagai supreme command, komando tertinggi. Itu ada bukunya juga, Kang Darmawan. Ini bukunya, Supreme Command, William Elliot Cohen. Ya, ini salah satu Secretary of State dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Ini pemikir. Nah, jadi kalau buku ini dibaca, yang bagaimana sejarah prajurit, lalu keterlibatan prajurit di dalam sebagai guardian of the state, ya, menjaga kehormatan negara. Kemudian dia terlibat di dalam pemerintahan, kemudian konflik-konflik dengan kalangan sipil,
kemudian dia keluar dari entitas pemerintahan sipil, lalu dia masuk lagi sampai dengan hubungan yang seimbang, ya, equal civil military relationship, ya, sampai yang seimbang itu kan memerlukan sebuah proses yang panjang dan dipelajari oleh banyak negara sehingga menghasilkan sebuah negara yang modern, ya. Nah, di dalam sebuah negara yang modern itu, di mana Indonesia mengklaim dirinya, pemerintahan kita ini sebagai sebuah negara demokrasi modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, maka posisi prajurit ini menempati kedudukan yang sangat unik, ya. Dia dibatasi tidak hanya oleh peran-perannya, tapi dibatasi oleh undang-undang dan dibatasi juga oleh esprit de corps yang membedakan dia dengan masyarakat sipil lainnya. Dia punya privilege sekaligus memiliki keterbatasan. Nah, salah satu keterbatasannya adalah dia tidak boleh memasuki ranah politik sipil. Itu sudah tegas. Ya. Ketika dia diambil sumpahnya menjadi prajurit, kesetiaan dia itu kepada bangsa, negara, perintah pimpinan yang selaras dengan tugas-tugas dia, dengan sabta marganya, ya. Jadi kalau ada urusan-urusan politik, ya, mereka juga tidak dibatasi untuk tidak masuk mencampuri, ya. Biarkan saja pimpinan-pimpinannya yang kemudian bernegosiasi, berdebat, menyampaikan pandangan-pandangannya, apakah ke DPR ataukah kepada institusi-institusi pemerintahan lain yang di mana salurannya dibukakan. Tetapi kalau yang namanya tentara, ya dia tunggu saja keputusan politik negaranya. Jadi dia juga tidak boleh mengomentari tentang revisi itu sendiri, tidak bisa juga mengomentari bagaimana pandangan orang-orang sipil, karena tugas tentara itu adalah melaksanakan tugas negara. Apa yang nanti diputuskan oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang yang diperintahkan oleh panglima tertinggi, pemimpin tertinggi yaitu presiden, itu tinggal dijalankan. Nah, saat ini, ya, yang diperintahkan oleh negara yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 34 itu sudah jelas apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya, apa yang seharusnya dilakukan, sehingga urusan kemudian mewacanakan revisi itu sudah berada pada ranah politik yang bukan merupakan ranah daripada prajurit. Prajurit jalankan saja tugasnya, biarlah, karena pemerintah kan sudah menunjuk siapa. Dengan kata lain, komentar yang sangat, ya tentu tidak tepat. Itu komentar yang overshoot, tidak perlu. Dan sebaiknya masyarakat sipil juga cukup mengingatkan, tidak perlu juga berkomentar lebih lanjut, karena hal itu sebetulnya komentar yang tidak pantas. Dengan segala hormat, tidak perlu berkomentar. Ya. Bahkan kalau Panglima TNI sendiri kan pernyataannya cukup baik nih dalam 2 hari terakhir ini, mengatakan bahwa prajurit-prajurit TNI yang aktif di lingkungan instansi sipil harus alih tugas, harus memilih. Kalau dia mau lanjut menjadi tentara, ya pangkatnya, merit sistemnya mau dihitung, ya dia alih status. Dia harus berhenti. Kalau ada di jabatan sipil, dia balik ke tentara lagi. Tapi kalau mau di jabatan sipil, ya berhenti pangkatnya. Pada pangkat terakhir, dia menjadi purnawirawan. Ya, jadi memang itulah yang membedakan, ya, sebuah pemerintahan itu rezim demokratis atau non demokratis. Dan itu nanti akan terkait kemana-mana, Kang Darmawan, terkait kepada indeks kesejahteraan, terkait kepada indeks demokrasi. Tidak ada satu negara yang paling sejahtera di dunia. Ya. Sebut saja, negara paling kaya di dunia itu siapa? G7, kan? Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, ya, lalu kemudian Jepang, ya, sudah kelihatan negara-negara itu, ya, Jerman, ya. Ada nggak yang militernya duifungsi atau polisinya duifungsi? Tidak ada. Coba merambah ke G20, ya. Di G20 itu negara-negara terkaya di dunia, ya, secara formalitas mereka itu adalah negara-negara demokrasi, termasuk juga Indonesia. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam 20 negara, ya, dengan indeks demokrasi tertinggi, tetapi kita adalah negara demokrasi. Jadi
secara letterless kita juga mengakui bahwa ada pembatasan Oke. posisi prajurit, posisi militer dengan posisi masyarakat sipil. Oke. Dan itu harusnya dihormati oleh kedua pihak ya, tidak Betul. hanya oleh tentara saja, tetapi oleh sipil juga. Nah, cara sipil menghormati tentara apa? Memberikan hak-hak konstitusionalnya, memberikan penghormatan terhadap profesinya. Nah, di mana? Di sistem pembinaannya, di kesejahteraannya, dan di kedudukan profesionalismenya. Nah, keinginan sipil agar tentara tidak ikut ya di dalam urusan-urusan sipil harus diimbangi juga oleh kerelaan komunitas civil society untuk tidak cawe-cawe di dalam tentara. Misalnya apa? Ngatur-ngatur posisi-posisi teritorial tentara, ngatur-ngatur masalah peralatan militernya. Hal-hal yang terkait dengan profesi militer tidak boleh. Pembinaan militer tidak boleh. Ya, jadi ada saling menghormati. Itulah yang ditulis oleh banyak-banyak buku. Termasuk juga pada hasil penelitian saya tentang reformasi internal TNI, itu hasilnya adalah hubungan sipil militer yang seimbang dan terkendali. Jadi yang seimbang itu seperti apa? Militer menghormati sipil, sipil menghormati militer. Itu penghormatannya ada di mana? Resiprokal ya? Ada di undang-undang. Lalu kedudukannya bagaimana? Seimbang dan terkendali. Tidak ada yang lebih. Ya, di Indonesia ini sementara ya, sementara. Sementara itu kapan? Sementara pada saat roadmap tentang reformasi nasional dan reformasi ABRI ini digulirkan, sementaranya itu kurang lebih 2 atau 3 kali pemilu, berarti 15 tahun. Kalau 98 berarti kira-kira di pemilu 2014 harusnya sudah tuturi handayani, totally. Karena proses transisinya sudah selesai. Sebagaimana negara-negara maju. Kang Darmawan lihat ya, negara-negara maju itu yang tadi saya sebutkan, dan juga negara-negara Skandinavia, itu tidak ada tanda kutip dui fungsi lagi. Dui fungsi itu apa? Kalau dia tentara, ya profesinya hanya tentara, karena dia sudah disumpah memilih menjadi the guardian of the state. Bukan menjadi pengusaha, ya, bukan menjadi administratur, bukan menjadi bos BUMN atau apapun. Prof, ini Pak. Tadi Prof bicara soal bahwa prajurit itu selain diberi keterbatasan, dia juga diberi privilege. Apakah misalnya dengan keinginan mereka, keinginan militer ini untuk merevisi Undang-Undang 34 tahun 2004 itu adalah keinginan untuk menggelembungkan privilege mereka, termasuk misalnya dari 10 departemen menjadi 15 departemen yang disebutkan di banyak media saat ini. Begini ya, kembali lagi kepada raison d'être reformasi nasional. Ya. Kenapa harus ada reformasi nasional? Karena dianggap ada penyimpangan-penyimpangan dalam proses demokrasi, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan ya mengguritanya dui fungsi ABRI. ABRI masuk di mana-mana. Pada saat itu kan provinsi itu masih kurang lebih 27 atau 29, hampir separuhnya gubernur adalah tentara. Ya. Dari 320-an kabupaten kota pada saat itu ya, hampir 100 itu tentara. Di semua lembaga pemerintahan, ya, di instansi-instansi departemen itu pasti ada tentara. Tentara di mana-mana. Ya. Nah, itulah yang membuat abuse of power. Ya. Terlalu besar kekuatannya, terlalu besar pengaruhnya, kemudian menyingkirkan kekuatan-kekuatan dan kemampuan masyarakat sipil lainnya. Terjadilah reaksi yang demikian kuat oleh kelas menengah ke atas yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang terpelajar, koalisi demokrasi dan sebagainya. Nah, sebelum itu meletus, tentara menyadari dirinya, Kang Darmawan. Ya. Kesadarannya di mana? Sebelum Pak Harto mundur 21 Mei 1998, Mabes TNI yang pada saat itu panglimanya Jenderal Wiranto sudah menugaskan kepada Kasospol ABRI saat itu ya, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin tim reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Wow, itu dahsyat. Mereka sudah mulai memikirkan sebelum rakyat ya yang menurunkan difungsi, lebih baik tentara sendiri melucuti difungsinya yang selaras dengan kepentingan internal dan tuntutan eksternalnya. Nah itu. Lalu di dalam semangat reformasinya, tentara itu tidak harus selalu menduduki
Yang penting dia bisa mempengaruhi. Oleh karenanya kelembagaan tentara itu strukturnya berubah, ya kan? Lalu kemudian kurikulumnya berubah. Posisi politiknya sebagai wakil rakyat di DPR itu langsung berubah, fraksinya langsung berubah. Malah lebih cepat dari yang ditentukan. Jadi sudah ada kesadaran yang pada akhirnya tentara itu betul-betul yang tadinya mungkin Ingarso Sungtulodo istilah berada di depan. Ketika situasi di mana masyarakat sipil yang dia latih, dia bina, ya, dia doktrin untuk sama-sama memiliki satu doktrin patriotisme kebangsaan yang sama sudah tumbuh lebar, kan dia tidak harus di depan karena tugasnya terlalu banyak. Dia Handayani aja. Ing Madya Mangunkarso, dia berada di tengah. Dan pada saat dia berada di tengah itu kan ada timetable-nya. Berapa lama? Satu pemilu ternyata. Nah, lalu kemudian kapan dia harus berada di belakang? Ya, dia tuturi Handayani. Setelah tiga kali pemilu itu. Nah, kalau dia sudah berada di belakang, maka logikanya di proses transisi awal undang-undang itu diputuskan, ada 10 lembaga negara pemerintahan non militer yang bisa dimasuki. Logikanya kalau sudah tuturi Handayani, ya tidak semuanya. 10 itu harusnya berkurang. Atau bahkan mungkin masyarakat sipil sudah mengerti kok. Orang sipil misalnya sudah bisa jadi intel, malah lebih bagus mungkin dari tentara. Ya intel modern ini kan sekarang Kang Darmawan sudah bisa menjadi intel dengan teknologi, dengan artificial intelligence, dengan motivasi untuk mau belajar, dengan networking yang luas. Bahkan mungkin lebih canggih daripada intel-intel tentara atau polisi. Nah, artinya apa? Artinya harus berpikir bahwa untuk di bidang intelijen sudah bisa tuturi Handayani. Lalu kemudian di bidang persandian misalnya, anak-anak lembaga sandi negara sekarang canggih-canggih. Kalau TNI dan Polri tidak memiliki spesifikasi khusus dia belajar sandi. Tapi anak-anak ASN di LSN, ya saya tahu sendiri karena saya pernah di Komisi 1, itu lebih jago. Men-encrypt, mendeskrip, menformulasikan sandi, lebih jago dibandingkan ya, lulusan-lulusan akademi militer ataupun akademi kepolisian yang tidak secara khusus selama 4 tahun belajar tentang itu. Artinya harus ada evaluasi. Apakah masa persandian sudah bisa tuturi Handayani misalnya? Dan juga banyak sekali. Jadi logikanya bukan bertambah kan? Ya, logikanya harus berkurang. Nah, pada saat dia bertambah, ya ditambah 5, ya ditambah 5 Kejaksaan Agung misalnya sekarang. Terus kemudian Badan Penanggulangan Bencana, Narkotika Nasional, terus kemudian Badan Terorisme, terus pangan kemudian juga, gitu. Ya mungkin Badan Pangan ya atau apalah ditambah. Ini kan harus ada penjelasan lebih dahulu. Yang 10 ini ya selama 27 tahun bagaimana hasil evaluasi? Hasil evaluasi dari masyarakat sipil terhadap posisi TNI di 10 lembaga ini, hasil evaluasi pemerintah di rezim yang demokrasi sejak Pak Habibie, ya Ibu Megawati, almarhum Gus Dur, lalu kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi, bagaimana evaluasinya kedudukan tentara yang 10 ini? Lalu evaluasi internal tentara sendiri. Bagaimana menilai ya militer-militer aktif dalam kurun berapa 27 tahun terakhir ini yang ditempatkan di lembaga itu. Nah, memang sudah ada itu menurut Prof? Ya justru karena tidak ada, saya meminta dievaluasi dulu, sampaikan kepada publik, dijelaskan. Jadi ada keterbukaan publik, ada testimoni publik, ada dialog publik yang menjadi prasyarat bahwa negara ini bukan demokrasi formalistik, tapi demokrasi substantif. Nah, karena syarat-syarat negara yang demokrasi itu salah satunya kan keterbukaan. Dan keterbukaan ini menjadi salah satu instrumen untuk membuat indeks demokrasi satu negara ini semakin baik. Nah, sayangnya kita ini dalam 10 tahun terakhir indeks demokrasinya tidak semakin baik. Dengan adanya wacana revisi Undang-Undang TNI yang tidak mampu dijelaskan dengan gamblang melalui satu komunikasi publik yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, menimbulkan benturan-benturan wacana, menimbulkan benturan-benturan kepentingan, menimbulkan kegaduhan. Ini tidak memperbaiki indeks demokrasi kita. Bahkan lebih jauh lagi, ini tidak memperbaiki tujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam asta cita tadi. Iya, jadi artinya apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa jadi menghadapi
masalah-masalah yang tidak perlu yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri. Jadi menurut saya ini, mohon maaf ya, saya mengatakan bahwa isu ini adalah sesuatu yang absurd ya. Di tengah keinginan presiden untuk memperbaiki ekonomi, untuk menggerakkan potensi-potensi Indonesia mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Betul. Begitu dulu Mayor. Begitu Mayor Teddy diangkat menjadi Seskap, kemudian ada personel militer juga yang diangkat menjadi kalau saya tidak salah Kabulog, itu kan sudah mulai muncul kritik-kritik dari publik. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya usulan untuk merevisi Undang-Undang TNI ini sekadar justifikasi untuk kedua hal ini atau yang lain juga? Ini terlalu kecil ya, hanya gara-gara urusan dua orang ini harus merevisi Undang-Undang TNI ya, yang syarat makna sejarah. Betul. Dan memiliki satu alasan mendasar yang sangat kuat dan akan menimbulkan resiko yang tidak kecil. Ini jadi dalam kesempatan dialog di Madilog ini ya, dengan segala hormat ya, saya mengingatkan ya kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo yang kita dukung ya. Dan akan kita jaga kehormatannya, bahwa memaksakan revisi Undang-Undang TNI tanpa sebuah dialog publik yang transparan dan luas, ini akan menimbulkan resiko yang tidak kecil bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Jadi menurut pandangan saya, sebaiknya hal ini jangan dipaksakan. Ya, hal ini jangan dipaksakan. Lebih baik mengambil prioritas-prioritas lain yang lebih mendukung terhadap pencapaian Astacita dan 17 program pembangunan nasional. Itu. Nah, kembali lagi soal yang tadi ya, soal Mayor Teddy dengan Mayor Jenderal Novi tadi. Kalau Mayor Teddy yang sekarang sudah menjadi Letkol, ya kita ucapkan selamat. Ada polemik-polemik di luar, tapi saya rasa memang secara objektif dia berprestasi ya. Dia men-serve dirinya pada orang nomor 1 di Indonesia. Artinya apa? Dia orang yang terpilih. Wajar kalau pangkatnya naik lebih cepat dibandingkan prajurit-prajurit lain seangkatannya yang bertugas pada satu instansi atau pekerjaan yang biasa-biasa saja. Dia ini memang luar biasa. Jadi wajar kalau dia naik pangkat. Nah, kedudukan dia ya sebagai sekretaris kabinet itu juga menurut undang-undang tidak salah. Karena sekretaris kabinet itu berada di bawah sekretaris militer, di bawah sekretariat negara, yang di dalam undang-undang nomor 34 itu dibenarkan. Jadi kalau kita bicara soal koridor undang-undang TNI, itu tidak salah. Hanya waktu di awal kan disebutkan sebagai Menseskap. Kalau Menseskap itu kan tingkatannya dia setingkat menteri ya, dan juga kelazimannya ya sekurang-kurangnya mayor jenderal atau apa, sehingga ada polemik. Tapi kan kemudian diklarifikasi oleh pemerintah, bukan menteri, tetapi sekretaris kabinet. Dan sekretaris kabinet di bawah sekretaris militer. Itu tidak salah. Jadi, nah, tapi yang Bulog ini, ya, yang masih tentara aktif awalnya ya, tapi menurut Panglima TNI kan sudah alih status menjadi sipil. Ya, setelah ada kritik yang demikian luas. Dan kritik ini sangat penting, karena bisa juga kalangan TNI yang tidak baca sejarah, tidak baca aturan dan undang-undang, itu juga lupa. Jadi salah satu indikator satu negara demokrasi atau tidak itu adalah partisipasi publik, Kang Darmawan. Jadi partisipasi publik di Indonesia itu sudah cukup bagus, kuat, sudah cukup baik. Tinggal bagaimana partisipasi publik ini direspon secara positif melalui kesadaran hukum yang demokratis dari pemerintah. Nah, kalau kesadaran hukum yang demokratis dari pemerintah ini juga responsif dan baik, maka jadilah negara yang demokratis. Nah, itu kan yang kita inginkan. Ada dialektika di sana. Iya. Nah, jadi kembali lagi pada saat ya yang Mayor Jenderal Novi ini ditunjuk, ditetapkan menjadi kepala Bulog, itu kan jabatan sipil, BUMN, ya. Harusnya dia alih status sesegera. Ya, sesegera mungkin. Enggak boleh, itu undang-undang melarang itu. Tidak lazim lah. Nah, karena ada partisipasi publik dalam demokrasi ini, maka kemudian akhirnya alih status juga. Ya, jadi mudah-mudahan ini adalah case yang terakhir. Case yang jangan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru yang seolah-olah publik itu tidak paham apa yang dilakukan oleh kekuasaan. Publik itu mengerti.
ya kelas menengah baru kita kan tumbuh ya. Iya, betul. Dan data statistik Kementerian Keuangan mengklaim kelas menengah kita kira-kira sudah 30%, walaupun ada penurunan karena Penurunan dari COVID ya. kemarin-kemarin ya. Ya, tapi kan anggap 30%, menurunnya berapa? Anggap menurunnya 10% dari 30% ya masih Masih ada 27% masih. It's okay ya. Mereka ini kan belajar, mereka ini tahu. Generasi Z sekarang, Gen Z ya, anak-anak kita, ini kan mereka sangat melek teknologi ya. Mereka sudah bagian dari komunitas Mereka bisa menggulirkan AI. kabur aja dulu Iya. kan. Meta AI, Iya. dia sudah, dia mengerti dengan cepat, dia mengerti apakah satu tindakan pemerintah ini benar atau salah, dia akan tahu. Iya. Apakah satu kebijakan ini pantas atau tidak pantas, bijak atau tidak bijak, dia sudah tahu. Jadi tidak boleh dianggap enteng ini. Nah, saya khawatir ya para pemimpin-pemimpin TNI ya, katakanlah perwira-perwira tinggi ini tidak belajar banyak tentang lingkungan strategis yang berubah, lingkungan psikologi sosial yang berubah, geopolitik, geoekonomi yang mulai berubah. Lalu kemudian kesadaran orang akan tegaknya nilai-nilai hukum ya, dan demokrasi yang semakin kuat. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, ini berbahaya. Ya, pemerintahan Pak Prabowo ini akan menjadi setback dari sebuah proses perjalanan panjang menegakkan demokrasi. Kan sayang. Iya, betul. Sementara Pak Prabowo sendiri pada saat reformasi itu digulirkan, beliau sudah menjadi perwira tinggi. Ya, kalau tidak salah beliau ini kan sudah letnan jenderal. Beliau ini juga setelah dari Kopassus beliau menjadi Panglima Kostrat ya. Lalu kemudian Komandan Kodiklat. Dia sangat tahu betul. Beliau sangat tahu. Yang saya khawatirkan ya, di tengah kesibukan Presiden Prabowo ini yang harus mengurusi banyaknya urusan-urusan pemerintah, banyaknya urusan-urusan rakyat, juga harus memikirkan posisi Indonesia di geopolitik internasional, ini tidak didukung oleh para pemikir-pemikir tentang hubungan sipil militer yang mengajukan tentang revisi TNI ini. Boleh nggak misalnya saya berspekulasi bahwa ada kemungkinan draft itu dalam tanda petik lah bagaimanapun ininya diselundupkan tanpa bisa. Karena melihat celah bahwa presiden ini sangat sibuk. Presiden kemarin kan saya menandatangani apa yang tidak saya baca gitu ya, kalau saya tidak salah. Kalau Pak Prabowo ini orang yang sangat paham, ya, sangat paham mengenai sejarah. Dia paham psikologi sosial. Dia mengerti efektivitas komunikasi. Namun satu hal, seorang presiden ini dihadapkan pada berbagai macam urusan yang besar dengan tanggung jawab yang besar, yang tidak memungkinkan dia setiap saat masuk ke dalam detail. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka presiden memerlukan pembantu-pembantu utama di sekitarnya yang punya kemampuan koreksi yang tinggi. Padahal jurinya di detail itu kan biasanya. Nah itu, punya wawasan yang luas, integritas yang tinggi, dan kesadaran menjalankan the rule government ini dengan good and clean governance yang sebenarnya. Nah, saya khawatir yang mengajukan revisi itu, ya, dia juga tidak banyak memahami, ya, wawasan istilahnya stakeholder environment-nya. Tidak. Terus kemudian di satu sisi dia juga melihat celah bahwa presiden sibuk, nggak mungkin ke detailnya. Namun yang lebih berbahaya, segelintir orang yang kita tidak ketahui siapa di dalam ini yang memiliki agenda-agenda tertentu untuk mengganggu konsentrasi pemerintah bagi kepentingan kelompok yang tidak memikirkan akibat yang lebih jauh, yaitu terganggunya demokrasi, rontoknya nilai-nilai demokrasi. Mungkinkah itu terjadi di tengah katakan saja soliditas pemerintahnya kelihatannya solid? Ya bisa jadi pemerintahnya mungkin terlalu sibuk, nggak ada yang betul-betul in detail. Dia juga melihat celah di DPR-nya yang senior-senior yang mengerti tentang esensi daripada reformasi nasional yang didahului oleh reformasi internal ABRI ini semakin sedikit orangnya. Terus anggota-anggota dewan yang di Komisi 1 yang baru, ini anak-anak yang lahir ya di tahun 90-an, yang pada saat reformasi itu terjadi, dia masih balita, bahkan mungkin
belum masuk ke SD atau baru kelas 1, kelas 2 SD yang tidak mengikuti itu, kan Betul. banyak celah. Betul. Ditambah lagi satu perspektif wawasan yang kurang melihat ke masa depan dari para pemikir-pemikir yang mengajukan revisi ini. Ini kan akan membuat pemerintah itu dihadapkan pada resiko. Ya, menurut saya terlalu besar resikonya bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang sudah solid dan punya cita-cita yang hebat yang harus kita dukung dan harus kita jaga kehormatannya dengan memaksakan revisi undang-undang ini harus dilaksanakan. Itu menurut saya berbahaya. Prof tadi mengatakan bahwa revisi usulan untuk merevisi undang-undang TNI ini potensial untuk katakan saja memercikan persoalan. Tadi ada juga beberapa hal yang saya ambil dari Profesor. Ada semacam simpang jalan lah, atau bukan perselisihan lah. Katakan sesuatu yang tidak sejalan antara Panglima TNI dengan KSAD. Apakah memang sudah terjadi friksi di militer justru dalam persoalan ini? Saya sih tidak melihat ya. Saya pertama begini. Dasarnya saya tidak melihat adanya friksi begini. Pertama, tentara itu tidak ada pada dasarnya, tidak ada tentara yang berani melawan atasan. Ya, sejauh atasan itu memegang tinggi nilai-nilai sumpah prajuritnya dan aturan-aturan profesionalismenya dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu nggak ada prajurit. Kadang-kadang prajurit ditempeleng oleh atasan juga siap, disuruh push up juga siap. Ya, selama itu masih dalam prinsip-prinsip profesionalisme. Ya, jadi mungkin ini adalah cara komunikasi yang kurang tepat, ya. Harusnya bawahan itu tidak boleh mengomentari atasannya. Kalau di tentara, kalau atasannya sudah bicara bahwa misalnya Mabes TNI sudah menunjuk sejumlah perwira untuk melakukan pembicaraan tingkat pertama dengan DPR terhadap perubahan revisi Undang-Undang TNI. Yang lainnya diam saja. Kan sudah ada orang yang ditugaskan. Betul. Dan bahkan di dalam disiplin militer, orang yang ditugaskan itu tidak boleh juga ngomong di luar. Dia hanya boleh bicara, melaporkan apa hasil pembicaraannya kepada yang menugaskan. Panglima TNI. Panglima TNI sebelah tertutup. Jadi hanya ada satu pintu kalau di tentara itu. Panglimanya, komandan tertingginya, atau pejabat yang ditunjuk oleh komandan tertinggi itu untuk bicara. Karenanya kan ada Kapuspen, TNI Angkatan Darat, masing-masing angkatan ada Kapuspennya. Dan juga ada Kapuspennya, ya, atau Irjennya yang ditunjuk ya untuk menjadi juru bicara dari kebijakan-kebijakan politik negaranya tentara. Jadi yang dilakukan KSAD ini adalah sebuah insubordinasi. Saya tidak juga melihat insubordinasi. Kalau insubordinasi berarti dia menentang atasannya. Saya rasa ini emosional. Jadi lebih kepada karena spirit emotional personality. Karena mungkin merasa kok banyak dikomentarin orang. Mungkin. Padahal wajar saja, ini kan negara demokrasi dikomentari kan. Ada emotional personality. Ya, jadi saya tidak melihat dia sedang menentang atasannya, sama sekali tidak. Insubordinasi atau punya pandangan sendiri, punya ini juga tidak. Ya mungkin emosi lah. Betul. Itu saja menurut saya, mungkin emosi. Dan kan saya dengar di berbagai media sosial kan banyak kritik-kritik ya. Betul. Dan mudah-mudahan Puspen Angkatan Darat kan meneruskan menginformasikan. Dan saya rasa tidak akan begitu lagi. Amin lah ya. Prof, ini Prof. Tentu kita tidak mengharapkan ini terjadi. Tapi katakan sajalah dengan sepenuh kepercayaan kita kepada kredibilitas anggota DPR, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka kemudian melakukan proses legislasi dan mensahkan. Dibayar maksudnya. Ya apa-apa namanya. Pokoknya akhirnya revisi ini jadi. Nah, apakah itu tidak punya potensi membuat negara kita, maaf, nauzubillah min dzalik, menjadi seperti Myanmar? Ya kita kan tidak mengharapkan demikian. Dan
kalau dilihat dari sumber daya manusia yang ada di DPR, ya rasanya masih punya dignity lah untuk tidak melakukan itu dalam konteks institusional. Ya, kalau individu-individu kan susah kita mengontrolnya, tapi dalam konteks institusi kelembagaan, saya rasa mereka masih punya dignity, masih punya kehormatan. Ya, persoalannya adalah seberapa banyak dari kurang lebih 50 orang anggota Komisi 1 ini yang dia merupakan pelaku sejarah dari proses pergantian kekuasaan Orde Baru ke reformasi. Kalau Tubagus Hasanuddin masih di sana? Itu beliau, tentu lah ya. Itu saya ada berapa banyak orang punya yang seperti catatan itu? yang positif. Ya, ada berapa banyak orang yang seperti itu? Saya rasa tidak banyak. Mungkin tidak sampai ketua komisi kan Mbak Mutia, mungkin ya generasinya masih lah generasi itu lah ya. Tapi kan bukan Mutia lagi sekarang. Mutia kan sudah menjadi udah Menteri udah Komdiji. Udah betul. Sekarang penggantinya itu Dev Laksono, Dr. Dev Laksono. Ya, itu lahirnya masih sangat muda ya. Dev itu mungkin pada saat reformasi nasional dia masih SMP atau SMA yang tidak terlalu tahu, tidak terlalu terlibat. Dan kalau di fraksi Golkar ya, yang saya tahu ataupun di fraksi Gerindra banyak anak-anak muda yang usianya kurang lebih sama dengan Dev Laksono, wakil ketua Komisi 1 dari Partai Golkar. Jadi secara intuitif ya, kebatinan mereka ini tidak memiliki ikatan moralitas sejarah dengan peristiwa reformasi. Jadi beda. Tapi hal itu ya bisa diperbaiki untuk memahaminya dengan apa? Dengan membaca. Prof melihat ada giroh soal membaca itu di setiap komisi lah, tidak harus kita sebut. Ya saya berpandangan positif saja. Di sebagian mereka ada, ya di sebagian mereka ada. Karena saya juga berkomunikasi dengan beberapa anggota Komisi 1 yang saya minta untuk berhati-hati ya merespon revisi yang diajukan oleh pemerintah, dan juga saya minta mereka membaca kembali sejarah, dan responnya cukup positif. Artinya di antara mereka juga ada yang memiliki keinginan untuk belajar. Dan hal lain adalah harus punya keinginan dialog ya, yang tidak memutus satu peristiwa sejarah dari pelaku sejarah kepada penerusnya. Kan pelaku-pelaku sejarah reformasi ini kan masih banyak. Betul. Ya, hampir semua pimpinan partai-partai politik ini itu ada pelaku sejarah reformasi. Coba sebut siapa? Ada Pak Surya Paloh, ada Pak Prabowo sendiri, ada Khotibul Umam, ya, ada Ibu Megawati, ya, ada Bang Zulkifli Hasan. Hampir semua pimpinan partai politik itu mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam sejarah dan peristiwa reformasi itu. Kalau dari tentaranya, masih banyak sekali. Simbolnya itu kan mantan Panglima TNI, Jenderal Wiranto, dan mantan Presiden RI ke-6, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Itu kan merupakan referensi kesejarahan. Oleh karenanya, sebaiknya anggota Komisi 1 itu cobalah berdialog, ya, berdialog, membaca, mendalami, dan juga di sisi lain pemerintah, ya, wakil-wakil pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden ini, ada Panglima TNI, mungkin Panglima TNI juga menunjuk kepala pembinaan karyawan TNI-nya, menunjuk irjennya, atau menunjuk kepala staf teritorial atau apalah, saya tidak tahu siapa saja yang ditunjuk di situ, juga Menkumham, itu sama-sama juga membuka kembali buku-buku sejarah, membuka dokumen-dokumen reformasi internal ABRI pada saat itu, kan banyak sekali tuh bukunya, dan juga ada langkah-langkahnya, apa yang harus mereka lakukan. Termasuk yang dibikin LIPI kalau tidak salah ya, Pak Indria Samego. Iya, banyak. Dan kebetulan ya, waktu tim konseptor ya dokumen reformasi internal ABRI itu dibentuk pertama kali sebelum peristiwa reformasi 21 Mei itu di Cilangkap. Kalau tidak salah itu minggu-minggu awal atau minggu kedua, dipimpin langsung oleh Pak SBY. Nah, di antara tokoh-tokoh sipil saat itu ada almarhum Pak Riza Ramli, ya,
ada almarhum Pak Faisal Basri, almarhum Cak Nurcholis Majid. Saya ingat ada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Masih ada? Saya ingat ada Pak Indria Samego. Saya ingat ada F. Saifullah Patah. Karena saya sendiri salah satu yang ada di situ. Jadi dokumen itu dibuka dan dokumen itu kemudian pembicaraan-pembicaraan di situ menghasilkan satu dokumen yang disadari sendiri oleh ABRI untuk berubah. Jadi tentara pada saat melakukan reformasi itu, pertama ya dari hasil penelitian saya, memang awalnya ya kalau meminta tentara sendiri reformasi saat itu ya apanya mau direformasi, posisinya sedang jeneng ya, istilah orang Jawa itu sedang jeneng. Duduk ya. Tapi enak. Karena ada kegaduhan di luar, ada tuntutan dan ada dampak dari duifungsi ABRI itu terhadap kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil, ada sorotan internasional. Maka tentara melihat, waduh, bahaya nih kalau kita diam saja akan didesak dari luar. Muncullah kesadaran itu. Nah, kesadaran yang muncul ini untuk memformulasikannya, dia tanya lagi keluar. Kami maunya reformasi ini begini, tapi kira-kira ini terima. Akhirnya ada satu titik temu, kan luar biasa. Iya, betul. Justru ya, saya mengappeal kepada pemerintah daripada ya repot-repot berpolemik tentang penting atau tidak penting revisi Undang-Undang TNI, lebih baik memikirkan pentingnya reformasi kepolisian Republik Indonesia. Itu menurut saya lebih urgent. Agenda nasional yang lebih urgent. Karena apa? Kalau tentara ini kan sudah direformasi oleh dirinya sendiri. Dengan hasilnya yang juga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Ya. Tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan ABRI sebelum 1998. Namun kalau kepolisian Republik Indonesia ini hanya didukung oleh Undang-Undang tentang Kepolisian RI, tapi dia belum pernah melakukan reformasi internal. Jadi kalau saja pemerintah mengagendakan reformasi kepolisian, dukungannya akan jauh lebih besar dari rakyat dan akan memberikan kontribusi yang positif dan tingkat kebutuhannya juga tingkat kebutuhannya sangat tinggi dan itu akan memberikan kontribusi yang positif kepada apa? Kepada Asta Cita dan 17 program pembangunan nasional, ditambah lagi terhadap penguatan demokrasi, ditambah lagi terhadap image Indonesia di mata internasional. Jadi menurut saya ya revisi Undang-Undang TNI yang sementara ini kita anggap saja sudah cukup relevan lah dengan 10 lembaga yang bisa dimasukinya, tidak perlu diintervensi lebih banyak lagi. Mari kita melihat ada satu lembaga yang perlu direformasi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah ini lebih penting. Anggap saja TNI ini sudah baik, ingin lebih memperbaiki diri. Ada satu lembaga yang perlu diperbaiki, kenapa tidak ini? Iya. Oke, Prof, ini ada hal yang menarik yang juga saya ambil dari Profesor Yudi sendiri. Prof mengatakan di 98 itu ABRI merasa harus mereformasi diri karena berbagai tekanan, termasuk tekanan civil society. Pertanyaan saya adalah, apakah sekarang pun untuk menghentikan upaya yang begitu kuat untuk mendorong revisi ini perlu juga dilawan dengan civil society juga? Situasi sekarang dalam konteks revisi Undang-Undang TNI tidak sepanas ya pada saat menjelang tumbangnya rezim Orde Baru. Ya. Tetapi yang saya katakan di awal, kalau pemerintahan Presiden Prabowo ini tidak berhati-hati, tidak peka terhadap pandangan-pandangan civil society, tidak aware dengan keberadaan para tokoh-tokoh ya yang telah berjuang untuk menegakkan demokrasi dan reformasi nasional, ini yang tersebar di berbagai macam dimensi pengabdian, paling banyak itu kan di perguruan-perguruan tinggi. Betul. Ya. Betul. Ini bisa bahaya. Karena apa? Orang-orang seperti kita tentu akan bereaksi untuk tetap menjaga demokrasi dan reformasi ini berjalan dengan konsisten menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena reformasi ini merupakan koreksi dari praktek-praktek pemerintahan pada saat itu yang tidak demokratis. Kita perbaiki. Kalau reformasinya ini direduksi, apalagi dianulir, berarti kan pilar demokrasinya kan goyang. Kita kan harus tegakkan. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini akan mengundang reaksi. Walaupun kondisinya belum sepanas pada saat tahun 98 dulu. Menjelang 21 Mei 1998. Saya masih punya
optimisme bahwa apa yang kita bicarakan ini sebagaimana sudah menjadi wacana publik yang luas, dan kalau Kang Darmawan baca koran Kompas ya, koran yang menurut saya masih paling kredibel ya untuk dibaca saat ini dan masih punya objektivitas mendengar suara rakyat dan menulisnya sebagai suara hati nurani rakyat, 3 hari berturut-turut ya, halaman pertamanya menyorot tentang revisi Undang-Undang TNI. Artinya apa? Ini merupakan pesan loh, 3 kali headline halaman depan menulis tentang itu. Ini merupakan pesan dari rakyat Indonesia untuk didengar baik-baik oleh pemerintah. Dan saya yakin pesan ini sudah sampai kepada Presiden Pak Prabowo. Saya yakin pesan ini sampai pada Presiden Prabowo dan beliau akan mengambil satu langkah-langkah yang bijak untuk tidak memaksakan revisi ini harus selesai bulan Mei, harus sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Kalaupun benar-benar apa jaminannya Pak Prabowo akan melakukan itu? Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak hal yang diharapkan rakyat tidak dilakukan Pak Prabowo. Ini kan pemerintahan baru 4 bulan, Kang Darmawan ya. Siap. Baru 4 bulan, belum 6 bulan. Ya. Saya termasuk orang yang optimis dengan Pak Prabowo ini akan lebih baik dari pendahulunya. Amin. Itu dulu harus kita garis bawahi. Dan karena alasan itulah kita semua mayoritas memilih Pak Prabowo. Dan untuk alasan itulah optimisme kita, harapan banyak orang Indonesia yang ingin lebih baik hidupnya, ingin menjaga kehormatan Presiden. Salah satu upaya kita menjaga kehormatan Presiden dengan bersuara kritis, menyampaikan apa-apa yang dianggap bahaya ini untuk bangsa, untuk pemerintah, dan untuk Presiden. Salah satunya hal ini. Nah, dengan semangat inilah, maka Pak Presiden Prabowo ini kan tidak akan mengorbankan ya apa yang sudah dia lakukan untuk mencapai kursi kepresiden ini dengan urusan yang sangat mikro seperti ini. Oleh karenanya saya optimis dengan berbagai macam pandangan di media sosial, dengan Kompas menulis 3 kali berturut-turut headline, dengan dialog yang kita lakukan ataupun tempat-tempat lain lakukan, Presiden akan mendengar dan akan mengambil langkah-langkah yang bijak untuk, ya menurut saya, ini sesuatu yang menimbulkan kegaduhan dan beresiko bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak usah dipaksakan. Terima kasih Prof. Yudi. Sobat Madilog, sejarah mengajarkan dari Plato hingga Montesquieu bahwa kekuasaan tanpa batas adalah benih tirani. Guernica, lukisan terkemuka Picasso, melukiskan dunia terkoyak oleh tangan besi, seperti demokrasi yang kini terancam revisi Undang-Undang TNI. Ini bukan sekadar birokrasi, melainkan arus yang menyeret sipil ke bayang-bayang Orde Baru. George Orwell dalam 1984 memperingatkan ketika militer merasuki ruang sipil, suara lain akan dibungkam. Rasulullah SAW bersabda, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Militer bukan birokrat. Memaksakan mereka ke jabatan sipil bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi pengkhianatan atas reformasi. Jika sejarah tak didengar, ia akan berulang, bukan sebagai pelajaran, tapi lebih sebagai kutukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun wan. Sami-sami. Sami-sami. Mudah-mudahan barokah. Amin.